Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Dharma dengan NIM S1S119-026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang MIT jaringan komputer 1. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, pada MIT kali ini terdapat 6 jenis soal. Yang pertama yaitu sebutkan 5 jenis komputer secara umum. Yang kedua, sebuah komputer memiliki IP address 192.168.2.0. Tentukan dan jelaskan. Soal ketiga yaitu jelaskan karakteristik WAN. Soal keempat, jelaskan persamaan dan perbedaan fungsi, apa fungsi dari access point dan switch. Soal kelima, jelaskan mengapa istilah jaringan metropolitan area network atau MAN sudah tidak digunakan lagi. Dan soal keenam, jika dalam sebuah tempat terdapat 200 komputer dan kita ingin menghubungkan semuanya ke dalam sebuah LAN, apa yang harus dilakukan? Baik, saya akan menjawab soal pertama. Nah, yaitu yang pertama LAN, Local Area Network. Di sini kalian bisa melihat gambarnya pada sebelah kiri. LAN adalah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang jaraknya sampai beberapa kilometer. Seringnya LAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi atau workstation dalam kantor atau gedung, suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya dan saling bertukar informasi. Contohnya printer. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan versi LAN, hanya saja berukuran lebih besar dan bisa menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau terdapat dalam satu area kota yang sama. Yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seperti mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang memiliki tujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi dari pemakai. Selanjutnya ada WLAN, atau Wireless Local Area Network. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer lainnya menggunakan gelombang radio. Selanjutnya ada internet. Internet, dengan adanya internet, dapat memudahkan orang-orang berkomunikasi serta mencari sebuah informasi jika sudah dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk itu, LAN melakukan hal seperti ini diperlukan juga sebuah mesin yang disebut gateway, guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan. Selanjutnya kita ke soal 2. Soal 2 yaitu sebuah komputer memiliki IP address 192.168.2.0. Tentukan dan jelaskan. Nah, di sini kelas IP-nya kita mulai dari kelas A, 0.0.0.0 hingga 127.1.225.225.255. Kelas B-nya 128.0.0.0. Kelas C-nya 192.0.0.0. Kelas D-nya 224.0.0.0. Kelas E-nya 24min,0.0.0. Nah, bisa kalian lihat seperti slide presentasi yang saya buat. Selanjutnya kita akan ke penjelasannya. IP 192.168.2.0 merupakan kelas C yang berada pada RAN range 192 sampai 223 yang merupakan range kelas C. Network ID 192.168.2.0 yaitu 1110 1010 1000 000010000000. Jadi network ID-nya adalah 192.168.2. Yang C yaitu host ID. Nah, host ID-nya itu 192.168.2.0. Bisa kalian lihat pada tulisan kuning ini. Nah, kemudian host ID-nya adalah 0. Yang selanjutnya ada broadcast ID. Netmask IP dari kelas C 255.255.255.0. Bisa kalian lihat pada tulisan berwarna merah. Nah, maka broadcast ID-nya adalah 192.168.2.255. Kita lanjut ke soal ketiga.
Nah, apa karakteristik dari WAN? Nah, karakteristik dari WAN adalah yang pertama, dapat membackup komputer yang tidak bisa diatasi oleh sistem jaringan LAN dan sistem jaringan MAN dengan mengintegrasikan keduanya. Selanjutnya, radius jangkauan dari WAN, Wide Area Network, sangat luas, mencakup berbagai karakteristik geografis. Yang selanjutnya, dapat mengakses bandwidth meskipun jaraknya sangat jauh. Yang terakhir, bekerja pada data link dari layar OSI dan layar fisikal. Kita lanjut ke soal 4. Access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan wireless local area network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Selanjutnya ada switch. Switch merupakan sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket byte itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Kita lanjut ke soal kelima. Soal kelima yaitu jelaskan mengapa istilah jaringan metropolitan area network atau MAN sudah tidak digunakan lagi. Jawabannya yaitu yang pertama, biaya operasionalnya mahal. Kemudian rumit jika terjadi trouble jaringan atau permasalahan pada jaringannya. Yang ketiga, instalasi infrastrukturnya tidak mudah atau saat kita menginstalnya terbilang sulit. Yang terakhir, dapat menjadi target operasi oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Kita sambung ke soal ke-6. IP kelas yang digunakan. Pada kasus ini, IP yang cocok digunakan adalah IP kelas C. Karena terdapat 200 komputer, maka kita tinggal mencari kelas yang dapat menampung 200 komputer tersebut sebagai host pada networknya. Dan yang paling optimal adalah IP kelas C yang memiliki 254 host. Jika kelas yang dipilih memiliki lebih banyak host, maka resource yang dipakai akan terbuang sia-sia. Yang selanjutnya B, perangkat yang digunakan. Nah, perangkat yang digunakan itu ada 5. Yang pertama switch, kedua Ethernet card, kemudian ada modem, lalu router, dan yang terakhir alat jaringan komputer seperti tank crimping dan LAN tester. Yang ke C, jenis kabel yang cocok. Nah, jenis kabel yang cocok untuk pemilihan kabel jika lokasi setup LAN, maka disarankan menggunakan kabel UTP. Jika memilih kabel UTP, lebih baik menggunakan kabel UTP jenis CAT5 karena kecepatan transmisinya sudah cukup memadai, namun tergantung lagi pada kebutuhan dari tiap setup LAN yang telah dibangun. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video Meet jaringan komputer saya. Sekian dari saya, terima kasih.